Baik, selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sosiologi, fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat, ya. Nah, dulu waktu pertama kali Ibu uh, kita meet, Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial atau berbagai macam ragam gejala sosial yang terjadi di Indonesia, oke ya. Tujuan pembelajaran di situ kalian bisa lihat menjelaskan sosiologi sebagai ilmu sosial, lalu menjelaskan realitas sosial sebagai objek kajian, terus menjelaskan kehidupan manusia sebagai objektivitas. Nah, ada dulu Ibu sudah menjelaskan tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, ya. Kalau makhluk individu, ya, makhluk individu itu berarti manusia memiliki kepribadian yang unik, gitu ya. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Kalau individual berarti dia lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Kalau individualisme faham yang menganggap bahwa kepentingan dia itu lebih penting di atas segalanya atau lebih penting dari kepentingan orang lain. Nah, kalau Allah sebagai makhluk sosial itu bisa kita lihat kalau sebagai makhluk sosial itu di dalam hidup bermasyarakat kita harus memiliki sikap sosial yang positif. Berarti bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Lalu ada sosiologi sebagai ilmu sosial. Ya, pengertian sosiologi menurut Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini adalah bapak sosiologi dunia, ya, bahwa ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Itu menurut Auguste Comte. Lalu kita masuk ke objek sosiologi. Oke ya, objek sosiologi di sini dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian, sosiologi memfokuskan studinya pada yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia satu dan manusia lainnya. Yang kedua, hubungan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. 4. Proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat. Oke, lalu ada tentang ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ada bersifat empiris, bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif dan non etis, ya. Nanti kalian bisa cari pengertiannya, ya. Di sini ada ciri-cirinya, ada pengertiannya juga, nanti kalian bisa cari. Terus lalu ada metode ilmiah. Baik. Macam-macam metode ilmiah, ada kualitatif, ada kuantitatif. Untuk gampangnya, kalau kualitatif itu berhubungan dengan deskripsi, mendeskripsikan hasil. Kalau kuantitatif itu diukur dengan angka, berdasarkan angka. Jadi gejala-gejala yang terjadi diukur dengan skala, indeks stabil atau uji statistik. Nah, ada peran dan fungsi sosiologi. Kalian bisa lihat. Seperti para ilmuwan lainnya, para sosiolog berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah. Nah, ingat, para sosiolog itu melakukan riset ilmiah untuk membuktikan kebenaran dari penelitiannya. Lalu, sosiologi bersifat konsultan kebijakan. Bisa kalian lihat di sini. Prediksi sosiolog dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Artinya kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Ada sosiologi sebagai praktisi, yaitu mereka memberi saran-saran baik dalam penyelesaian masalah hubungan antar karyawan, masalah moral maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Jadi sebagai praktisi itu sebagai pembicara atau sebagai apa ya? Untuk tempat memberi solusi atau saran-saran untuk perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami permasalahan hubungan sosial antar kelompok dalam organisasi. Lalu sosiologi sebagai guru atau pendidik. Lihat, seperti ibu itu adalah sebagai sosiolog, sebagai guru atau pendidik, bahwa saya harus berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang. Jadi saya mengajarkan sosiologi ini dengan harapan agar bermanfaat
bagi kehidupan sosial kalian, gitu ya. Lalu ada realitas sebagai objek kajian. Nah, ini masalah sosial, termasuk ragam gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Ada masalah sosial kemiskinan. Ya, kita tahu sendiri di Indonesia itu yang belum bisa diperbaiki adalah masalah kemiskinan. Lalu peperangan. Ya, peperangan merupakan sebuah bentuk pertentangan antar kelompok atau masyarakat. Lalu kehidupan sosial berbagai objektivitas. Ingat, saya sudah bilang bahwa Indonesia ini sebagai masyarakat yang majemuk. Apa? Berarti mempunyai banyak budaya. Tiap kelompok masyarakat memiliki pola perilaku, adat, agama, dan budaya yang berbeda. Itulah kenapa Indonesia disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Lalu faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia. Ingat, yang pertama, keadaan geografis. Di Indonesia itu banyak dikelilingi oleh Samudra Hindia, laut, banyak menjadi nelayan. Lalu dalam kehidupan agraris juga atau pertanian. Pengaruh budaya asing jelas. Di Indonesia banyak budaya asing masuk, itu budaya barat, budaya Korea contohnya yang sekarang merebak di Indonesia, yang sampai sekarang masih menjadi tren di Indonesia. Masuk ke gejala sosial, dengarkan. Gejala sosial adalah peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Gejala sosial terjadi di perkotaan maupun di pedesaan. Karakteristik gejala sosial. Ada macam-macam karakteristik gejala sosial. Gejala sosial sangat kompleks, beraneka ragam, sudah jelas, tidak bersifat universal. Berarti tidak bisa bersifat menyeluruh, ya. Karena gejala sosial bersifat dinamis. Gejala sosial tidak mudah dimengerti, gejala sosial kurang objektif, gejala sosial bersifat kualitatif, dan gejala sosial sulit diprediksi. Bentuk dan jenis gejala sosial yang terakhir. Gejala-gejala sosial menurut Pitirim Asorokin. Gejala sosial religius, gejala sosial ekonomi, gejala sosial politik, dan gejala sosial hukum. Nah, gejala-gejala sosial ini yang kemarin kalian kerjakan, macam-macam gejala sosial yang terjadi di Indonesia beserta penyelesaiannya bagaimana. Itu sudah ada kalian mengerjakan. Nah, ini adalah contoh PowerPoint, contoh video saya menjelaskan dari PowerPoint yang sudah ada. Silahkan dibaca lagi, diulang lagi, diputar video saya. Silahkan baca dengan perlahan. Nanti juga akan saya kasih file PowerPoint-nya. Setelah ini kalian akan mengerjakan soal yang sudah saya upload di Google Classroom. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.